Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung selaksa asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Dan setiap hari Selasa ada bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Tentunya di sore hari ini sudah ada narasumber yang hadir di Studio 1 Radio Asa FM. Buat Sobat Asa yang mau gabung di acara ini bisa langsung melalui live Facebook Radio Asa FM atau juga melalui frekuensi gelombang radio. Buat yang mau tanya-tanya bisa juga langsung ke nomor WA 0857 07941029. Tentunya sore hari ini bincang sehat kita ditemani oleh madu hitam pahit El Habsyi, juga dari produk Agarilus, produk herbal yang menjaga kesehatan tubuh Sobat Asa dimanapun Anda berada. Dan juga acara di sore hari ini didukung oleh Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung-Rejo Kabupaten Blitar. Dan tak usah berlama-lama lagi ya Sobat, kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di Radio Asa FM. Ada Dr. Trianang Setiawan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu, ya, pendengar gimana? Asa FM semua. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat di tengah kesibukannya ini masih bisa gabung ya dokter, memberikan informasi seputar kesehatan buat Sobat Asa dimanapun Anda berada. Dan sore hari ini tema kita tentang tata laksana diare pada balita ya dokter? Iya betul Mbak Ayu. Jadi memang ini kemarin awal akhir September kan Kota Blitar ini juga melakukan pencanangan salah satunya rotavirus Nah ini untuk pencegahan dari diare. Jadi kenapa sih pada sore hari ini kita angkat terkait diare pada balita. Iya dokter, memang benar setelah kemarin sebelum ini juga banyak sekali bermunculan kasus pernafasan batuk pilek pada anak-anak. Dan sekarang memang akhir-akhir ini juga mulai banyak dokter. Jadi yang saya lihat itu yang sakit kalau nggak batuk pilek, panas, diare. Nah, ini cocok sekali ya, maksudnya buat para ibu-ibu, ayah bunda yang di rumah mungkin juga mengalami hal yang serupa. Kenapa sih baru selesai batuk sembuh berapa hari sekarang diare, ada panasnya? Nah, sore hari ini akan kita kupas tuntas bersama dengan pakarnya langsung ya Sobat Asa. Dan buat Sobat gimana? Sudah siap di rumah? Monggo dokter bisa dimulai materinya. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi betul mungkin juga banyak di keluarga atau di masyarakat ini yang balitanya ini yang sakit dan yang kalau enggak batuk pilek juga diare ini. Ya ini juga perlu menjadi perhatian juga karena menurut data dari kementerian diare ini juga merupakan salah satu penyebab kematian yang paling banyak pada balita. Jadi selain diare itu juga pneumonia atau radang paru-paru. Nah, jadi untuk pengertiannya apa sih itu diare? Jadi diare itu BAB-nya tampak cair kemudian atau lembek, konsistensinya di mana dia dalam 24 jam atau satu hari itu lebih dari 3 kali. Itu adalah definisi dari diare. Jadi kalau sudah BAB-nya kok konsistensinya cair, lembek, ya itu sudah masuk ke diare. Nah, untuk yang balita usia 0 sampai 2 bulan di mana masih minum ASI itu pada kita dinamakan diare itu apabila BAB-nya juga konsistensinya cair atau lembek, di mana dalam 24 jam itu 8 sampai 10 kali. Frekuensinya ya. Iya, frekuensinya. Jadi itu frekuensinya. Dan yang paling banyak dari penelitian penyebabnya itu adalah
55% itu dari rotavirus. Jadi oleh karena virus nggih. Jadi banyak nggih. Bahkan di beberapa tempat itu juga sampai 80% itu penyebabnya adalah dari rotavirus atau nggih, virus rota nggih. Nah, ini nggih. Nah, ini memang ya virus ini memang bisa masuk ke dalam tubuh balita ini ya dari pola ini nggih, higiennya kurang menjaga kebersihan. Anak-anak ya dokter. Anak-anak khususnya nggih, ya. Misalnya habis main kemudian Makan. iya tangannya nggak cuci tangan, iya kemudian juga suka ini ngemut jari, betul. iya kemudian juga kadang peng itu dot itu yang atau mainan yang itu sudah terkotor tercemar kuman penyakit ya rotavirus ini sehingga bisa menyebabkan si anak ini sakit diare ya. Dan diare ini juga ada macam-macamnya gitu. Nah, jadi ada yang namanya disentri. Oh iya, ya, kalau benar, disentri itu penyebabnya bakteri ya, namanya bakterinya adalah Shigella, di mana dia ciri khasnya itu kalau kita lihat secara kasat mata diarenya itu ada darahnya. Khasnya disentri. Khasnya disentri. Ya, kemudian juga yang selanjutnya adalah kolera. Ya, kolera itu juga disebabkan oleh bakteri dan biasanya juga BAB-nya ini mohon maaf itu bau dan warnanya putih seperti cucian beras itu Iya, itu kolera ya dokter ya. Kolera, tapi ini jarang. Yang paling banyak itu diare karena rotavirus ya. Itu tadi jadi karena bakteri Nah, itu. Jadi istilahnya BAB-nya cair paling tidak lebih dari 4 kali ya dokter. Iya, itu pada yang balita. Pada balita ini ya. Nah, kemudian bagaimana sih tata laksananya Nah, untuk pengobatan awal di rumah kalau misalnya ada balita kita di rumah mengalami diare. Nah, mungkin yang pertama bisa kita amati Nah, ini juga masuk ke karena yang kita takutkan itu adalah sampai terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan. Karena memang terutama pada anak-anak balita itu 80% badannya itu berisi dengan cairan. Nah, kalau banyak yang keluar, nah itu bisa menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, itu yang perlu kita pantau adalah untuk melihat derajat dehidrasinya. Iya, jadi ada 3 indikator dehidrasi berat, kemudian ringan sedang ataupun yang tanpa dehidrasi. Kalau yang dehidrasi berat itu biasanya sudah masuk ke shock ya Mbak ya. Jadi sudah parah. Jadi bisa anaknya itu tidak sadar bahkan sampai ya kalau istilah medisnya itu letargi jadi dia tidak sadar. Kemudian juga kalau kita raba nadi nadi di tangan di lengan bawah itu tampak lemah dan cepat itu. Kemudian juga akralnya di tangan dan kakinya itu dingin. Orang bilangnya anyep gitu anyep itu. Terus kemudian juga di matanya tampak sangat cekung. Sangat cekung. Kemudian juga ini anaknya juga tidak mau minum ya. Oh, justru tidak mau minum karena sudah saking lemasnya jadi dia malah tidak mau minum. Nggak ada tenaga lagi. Dan juga yang terakhir ini kalau kita lihat turgor kulit atau elastisitas kulitnya di perut yang kita cek di perut itu kembalinya lambat. Jadi kalau kita cubit kita bilang cubit itu kalau normalnya kan kurang dari 2 detik dia sudah kembali lah itu lebih dari 2 detik kembalinya jadi seperti gelambir gitu kembalinya lambat. Nah, itu sudah masuk ke dalam dehidrasi berat. Nah, itu harus segera dibawa ke layanan kesehatan untuk mendapatkan terapi cairan melalui infus. Gitu. Penanganannya harus cepat ya dokter ya. Jadi yang utama adalah itu tadi harus kita amati Nah, ini anak kita ini gimana nih kondisinya itu. Benar-benar. Terus yang kedua juga kalau yang ringan sedang ini dia juga hampir
tingkat derajatnya lebih ringan nggih. Jadi mata cekung atau cowongnya itu tidak terlalu. Kemudian juga turgor kulit atau elastisitas kulitnya apabila kita cubit itu kembalinya masih cepat. Iya, masih cepat nggih. Kemudian juga nadi radialis kalau kita raba itu juga masih normal nggih. Anaknya juga tampak kehausan. Jadi mau minta minum aja. Ya, haus saja. Iya, itu sudah masuk ke dehidrasi ringan atau sedang nggih. Ya. Berarti itu ya buat bunda di rumah ya, kalau lihat anaknya diare kemudian kayak haus itu bukan, kita harus waspada ya istilahnya. Wah, ini anaknya cuma pengen minum aja, ternyata sudah masuk ke tanda-tanda dehidrasi. Ya, betul. Ya. Sedangkan kalau yang tanpa dehidrasi itu ya memang tidak ada ini nggih, tidak ada semua tampak normal nggih. Jadi ya matanya juga normal, anaknya juga masih tetap aktif biasa. Tangan kakinya kita raba juga masih hangat nggih. Itu adalah masalah ya. Enggak ada masalah nggih. Nah, terus gimana sih penanganan awalnya di rumah nggih? Ya ini terutama kalau yang kondisinya tanpa dehidrasi ya Mbak, tanpa dehidrasi atau yang masih ringan. Nah, itu yang pertama adalah kita bisa memberikan cairan atau kita bilangnya adalah oralit. Oralit bisa kita berikan. Nah, kita cairan atau oralit ini kita berikan ya lebih banyak dari biasanya atau setelah si anak itu diare gitu. Jadi untuk mengganti cairan yang hilang pada saat karena diare itu. Kemudian juga diberikan makanan-makanan yang ada kuahnya. Itu juga bisa ya. Makanan-makanan yang sop atau apa yang mengandung berkuah ya, itu juga untuk mengganti cairan gitu. Ataupun juga air matang itu juga bisa gitu. Nah, untuk yang bayi, nah itu tetap ASI tetap dilanjutkan. Utama ya. Ya, ASI diutamakan gitu. Jadi tetap diminum ya. Ya. Oh ya dokter, ini saya jadi ingat ketika ada ini ya, bener gak sih ini yang di sekitaran berita-berita di sekitaran saya ini, ketika seorang anak itu diare itu jangan dikasih susu, nanti dia tambah diare. Nah, ini mitos atau fakta ya dokter? Iya, jadi ya itu juga sering jadi pertanyaan Iya, jadi memang kita lihat Mbak, diarenya ini penyebabnya karena apa? Tadi kan tadi kan sudah kita sampaikan yang paling banyak adalah karena rotavirus gitu. Jadi tetap ASI maupun susu itu tetap diminumkan. Nah, kecuali kalau pada kasus alergi pada susu karena ini kandungan laktosanya itu itu bisa susu ini dihentikan. Nah, itu memang kita bisa melihatnya ini sih, misalnya kita baru ganti susu ganti merek ganti ini, lah itu kok diare, tiba-tiba anak diare. Nah, itu juga bukan karena itu bukan karena diarenya itu ya dokter istilahnya, karena tidak cocok dengan kandungan susunya. Iya, nah itu kebalikannya juga tadi itu ya. Nah, memang juga ini sih Mbak Ayu, memang kalau misalnya ganti susu misalnya dari umurnya nih, anak ini sudah waktunya ini yang naik tingkat susunya. Nah, itu tahap selanjutnya. Iya, nah itu bisa diberikan bertahap. Jadi dicampur dulu 80% susu yang lama, 20% yang baru terus nanti naik tiap hari. Jadi biar adaptasi itu juga bisa juga menyebabkan gangguan pencernaan ya. Salah satunya adalah diare itu itu juga bertahap. Jadi juga biasanya kita lihat sih apakah ini habis ganti susu atau memang tanpa itu ternyata muncul diare. Nah itu tapi karena kalau ini susunya masih tetap sama, biasanya pakai ini, lah itu berarti bukan. Jadi susu tetap dilanjutkan. Iya, jadi itu tadi jadi ya itu, kemudian juga ASI tetap dilanjutkan, dan juga yang terpenting juga adalah zinc Iya, jadi apabila ada balita diare di rumah, itu juga
diberikan zinc. Iya, iya. Nggih, diberikan zinc ya. Jadi zinc ini memiliki fungsi adalah untuk meningkatkan imun tubuh. Nggih, jadi sehingga mempercepat dari Penyembuhannya, kesembuhannya. Nggih. Selain itu juga untuk memperbaiki ini rambut-rambut atau silia di usus kita di pencernaan pada balita. Nggih, sehingga ketika terjadi diare tadi. iya itu kan rusak ya di dinding-dinding ususnya itu ada silia-silianya itu lah, itu diperbaiki dengan zinc itu. dengan zinc nggih. Dan dia mencegah terjadinya kekambuhan. Oke. Iya, nah zinc ini diminum selama 10 hari. Nggih, jadi misalnya sudah sembuh Sudah hari mampet lah, sudah mampet, jadi tetap harus dilanjutkan. Sampai hari ke-10 ya, dokter. Iya, sampai hari ke 10 nggih. Dimana kalau dosisnya itu kalau usianya 6 bulan kurang itu 10 mg atau setengah tablet. Nggih. Kalau di atas 6 bulan itu satu tablet. Ya, ini rekomendasi kita dari kementerian maupun dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi Oralit, zinc, ASI tetap dilanjutkan. Dan yang terakhir adalah tadi kalau ada tanda-tanda kegawat daruratan, nggih, sudah ada dehidrasi berat, itu nggak usah nunggu lama untuk segera dibawa, nggih. Karena kadang telat ya, dokter. Iya, nggih. Ya, alhamdulillah kalau di Kota Blitar ini kasus diare yang kita dapatkan, kita temukan tidak ada kematian. Nah, tapi ternyata di Indonesia itu masih ada. Iya, masih ada. Ya, salah satu yang utama itu adalah keterlambatan, nggih, membawa. Iya, karena kan balita anak itu kan kadang ini nggih, dia nggak bisa ngeluh, nggak bisa apa. Iya lah, itu kadang sambat ya. Kadang orang tua ini kurang perhatian, nggih, kurang perhatian, kurang ini, akhirnya itu yang jadi terlambat untuk segera dibawa ditangani ke fasilitas. Sebenarnya ya penanganannya itu nggih. Oke. Dan tadi seperti Oralit ya, dokter, sekarang pun juga lebih dimudahkan ya, kita beli di apotek. Oralit saset sudah ada. Kalau dulu kan kita bikin ini berapa takarannya gula sama garam itu ya, istilahnya kayak gitu ya. Kalau sekarang kan di apotek sudah tersedia, tinggal diseduh lah istilahnya ya, dokter ya. Jadi istilahnya kayak tadi dokter bilang kayak Oralit, zinc itu harus yang harus ada ya, dokter ya, ketika seseorang anak itu kena diare sebelum ya nanti mungkin diperiksakan kayak gitu kan, pasti mungkin awalnya ya, dokter. Iya, jadi ini penanganan di rumah ya, dokter ya. Penanganan awalnya dan aman, bisa dikonsumsi oleh balita. Karena memang kita harus hati-hati nggih pada balita ini, beda dengan orang dewasa. Iya, kadang kadang kita kasih ini, Mbak Ayu, kejadian itu dikasih obat-obat ini nggih, untuk pereda diare. Iya, pereda diare. Nah, itu juga harus hati-hati nggih. Karena beda ya, dosisnya karena beda dan kadang malah akibatnya bisa anak ini jadi nggak bisa diare. Kemudian saking juga mampetnya langsung nggih, malah ini nggih, itu bisa malah terjadi infeksi, bikin masalah lagi. Jadi bikin masalah nggih. Dan salah satu sebenarnya kenapa sih tadi kok nggak ada obat anti diarenya nggih, karena memang juga salah satu fungsi diare itu untuk mengeluarkan ini nggih, kuman-kumannya itu, virus bakterinya biar keluar ya nggih. Biar untuk keluar. Menjaga ya, dokter, obatnya untuk menjaga, bukan untuk mengobati. Iya, jadi memang memang mungkin diare masih tetap berlangsung, tidak apa-apa nggih. Yang penting dijaga jangan sampai dehidrasi atau kekurangan cairan nggih. Kadang kan kita khawatir ya, pengennya pengen segera mampet dikasih obat ya, apalagi yang obat-obat untuk dewasa. Nah, ini kan beda, pencernaannya balita khususnya itu lebih sensitif. Kita kasih lah, ternyata malah nanti contohnya yang ini ada obat yang untuk mengurangi atau menghentikan dari gerak peristaltik usus itu. Nah, itu juga akhirnya sering kejadian itu malah dia nggak bisa BAB, malah BAB-nya itu kotorannya itu terhambat di usus lah, itu harus nggak bisa keluar, harus dilakukan tindakan operasi misalnya. Itu yang pertama. Salah kaprah tambah. Terus juga antibiotik. Nah, ini kan sebenarnya penyebabnya paling banyak itu adalah virus. Virus itu self limiting disease. Jadi dia bisa
sembuh sendiri ya, Mbak. Iya, Nggih, tanpa jadi tanpa. Nah, itu juga antibiotik ya. nggih. Jadi antibiotik diberikan secara selektif. Nah, itu Iya. harus teman-teman dari tenaga kesehatan. Jadi kalau tadi nggih ada disentri, kolera, nah itu bisa ataupun ada Baru. gejala-gejala peradangan yang lain, misalnya disertai dengan demam, disertai dengan yang lain. Nah, itu Iya, iya. mungkin juga ada penyakit yang lain, misalnya bareng dengan tifoid, Iya. ya, karena memang Butuh tifoid ya itu atau ya. tipes itu juga salah satu gejalanya adalah diare, Diare Mbak. juga ya Iya, itu ya. nggih, ya itu. Iya ya, Nggih. karena kadang-kadang itu orang tua itu pengennya ketika berobat langsung sembuh. Nah, Iya. itu padahal harus melewati prosesnya itu tadi ya, dokter. Iya, ya. nggih, dan iya kita juga harus berhati-hati nggih memberikan obat pada Anak. balita anak ini nggih. Oke, nah ini dokter, tadi kan istilahnya pencegahannya ya, mungkin ya pencegahannya cuci tangan dan segala macam. Mungkin ada nggak ya yang sekarang itu lebih apa lagi ya untuk mencegah supaya anak itu nggak sampai diare. Kalau diare yang biasa kan pasti ya dokter, pasti setiap anak itu mengalami. Mungkin ada nggak sih ya dokter sebagai pencegahannya mungkin? Ya. Jadi memang pencegahan ini yang pertama adalah ASI. Nggih, jadi kalau kita harapannya ASI ini ASI eksklusif terutama nggih diberikan ya sampai usia 2 ya ASI eksklusif 6 bulan nggih. Nah, itu sampai dilanjutkan sampai 2 tahun, itu salah satu upaya kita untuk mencegah, karena kan di situ juga ada ya imun ya dari ibu nggih. Iya. Itu alami nggih dari ASI itu ASI-nya untuk tetap diberikan. Terus kemudian juga ini nggih menjaga higienitas, kebersihan ya, air yang kita buat minum, kemudian juga untuk mengolah makanan, untuk memasak, itu juga untuk dijaga kebersihannya, dijaga sampai matang. Itu nggih. Kemudian juga cuci tangan. Iya, kadang nggak itu tadi kita megang apa, kita masukkan tangan lalu makan. Dan yang terakhir ini tadi yang sekilas kita sampaikan di awal adalah vaksinasi nggih. Jadi ya karena tadi nggih penyebabnya rotavirus, maka di tahun ini nggih pemerintah ya itu kita sedang menggalakkan adanya vaksinasi rotavirus. Nggih, rotavirus ya, ini mungkin baru tahun ini. Kota Blitar juga baru melaunching pertengahan September kemarin nggih. Oh, baru ya. Iya, itu Pak Wali Kota, kemudian kita mengundang semua Vaskes dan lintas sektor, lintas OPD untuk kita sampaikan nggih terkait vaksinasi rotavirus ini. Dan ini juga efektif nggih untuk mencegah balita kita untuk terkena sakit diare ya. Jadi pemberiannya tetes, Mbak. Jadi diberikan lewat mulut. Kayak jadi polio itu ya, dokter? kayak polio, betul, 0,5 ml dan diberikannya itu 5 tetes. Itu setara dengan 0,5. Jadi 5 tetes dan diberikannya 3 dosis. Iya, jadi untuk mendapatkan kekebalan yang maksimal. Jadi nah itu diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Oh, berarti masih bayi ya, dokter? Masih bayi dan balita dengan interval jarak antara dosis 1, 2 dan 3 itu adalah 4 minggu atau 1 bulan 1 bulan ya. Iya. Berarti sekarang masih hanya bisa untuk bayi aja ya, dokter ya? Iya, betul. Oke. Yang karena memang itu tadi kasus diare ini paling banyak dialami pada balita. Dan juga itu tadi ternyata juga bisa menyebabkan kematian. Karena itu kenapa sih kok dari kementerian, dari pemerintah ini memang pada balita yang diberikan diberikan vaksin ini. Nah, ini untuk vaksin diare sendiri ini ke depannya, dokter, apakah akan masuk juga di vaksin wajib seperti campak, polio dan lain-lain itu, atau gimana, dokter? Iya, ini masuk ke vaksin wajib. Wajib ya, dokter? Iya, wajib. Dan bisa diakses di puskesmas, kemudian juga di rumah sakit. Itu juga ada. Jadi memang kalau sudah waktunya, sudah umurnya sudah mencukupi, maka akan diberikan vaksin rotavirus ini. Oh,
berarti Nggih. nanti kalau mungkin yang para bayi-bayi yang ikut posyandu itu mungkin bisa didata ya sama kadernya itu ya dokter ya? Iya betul, Oke. nggih, nanti disampaikan saja nggih ini kok. Iya, ini waktunya nih Iya. vaksin ya. Iya benar. Nggih. Soalnya kalau di posyandu itu setahu saya setiap kali waktunya vaksin tuh pasti sudah otomatis dari petugasnya. Dari petugas, Jadi betul. ketika ini anak umur sekian, oh ini waktunya ini mungkin kayak vaksin, kemudian pemberian vitamin dan lain-lain, vitamin A dan lain itu kan sudah terprogram gitu loh dokter. Jadi Iya. kalau memang ini masuk berarti kan kita sudah tenang. Istilahnya gitu ya Nggih, sebagai iya. orang tua kita sudah tenang. Wah, nanti anak umur sekian pastinya sudah dapat jadwal lah seperti itu ya dokter. Dan ini berarti tidak berbayar atau gimana dokter? Iya, jadi tidak berbayar nggih. Nah, ini Karena yang juga penting itu dah. Iya. Karena kalau ini mahal ini pasti ya nggih kalau kita beli ini iya lumayan mahal ini Pak Ayu. nggih. Tapi istilahnya gini ya dokter, Ya. tidak menutup kemungkinan mungkin gini. Kadang-kadang kan kalau kita itu di sini kita menetap. Kalau kita menetap kan mungkin sudah didata ya oleh kader dan lain-lain. Kalau kita mungkin istilahnya berpindah habis melahirkan pindah ke kota mana gitu, kita menginginkan untuk vaksin sendiri berarti bisa ya dokter? Bisa. Mungkin ke dokter spesialis anak gitu. Iya, nggih. oke. Iya, jadi contoh kasus di Kota Blitar itu ada beberapa spesialis anak yang juga menyediakan Oh bisa ya dokter. untuk vaksin ini nggih. Iya, Kan dan kadang juga mungkin pendatang belum Nggih. sampai didata di daerahnya Di mungkin, daerahnya. jadi akhirnya harus datang ke pelayanan Ke yang lain. pelayanan yang lain Oke. ataupun juga ke puskesmas itu Bisa juga ya, dokter, ya? tetap bisa dilayani ya. dilayani nggih. Nah, apalagi kalau bawa ini buku KIA-nya yang pink itu itu ya? yang pink itu. Nah, itu kan Tambah bisa iya, lagi ya. malah lebih enak. Oh, ini ternyata belum. Nggih, Nah, nggih, ini nggih. nggih. Jadi lebih ini nggih, iya. Nah ini saya juga baru dengar dokter ternyata ada vaksin diare. Iya. Cuman memang untuk usia bayi aja Untuk ya. usia bayi aja. Betul, Pak. Iya, ini memang iya betul. Jadi di bulan pertengahan September kemarin itu selain rotavirus juga dicanangkan juga ini Mbak vaksin HPV nggih. Oh, ada Human ya, dokter, ya? Papilloma Virus. Iya, itu vaksin yang fungsinya untuk mencegah kanker serviks atau mulut rahim. Oh. Nggih, Pak. Ini kalau vaksin HPV sendiri Iya. dimulai umur berapa dokter? Itu dimulai ini saya agak Usia- kurang iya jadi Sudah usia sekolah berarti ya? usia sekolah kalau nggak salah kelas 5 kelas 4 kelas 5 SD nggih. Oh. Iya. Iya, Iya, jadi iya. untuk dan untuk perempuan ya, nggih, bukan untuk laki-laki nggih. Berarti apa namanya istilahnya sudah lebih gimana ya? Lebih dini ya dokter ya? Lebih Iya. dini lagi dideteksi, bukan dideteksi, dicegah ya dokter ya? Betul, bisa dicegah. Jadi memang kanker mulut rahim ini juga salah satu kanker yang paling banyak diidap oleh perempuan, nggih. Iya, Ini iya. tidak apa-apa ya. Iya, enggak Aduh, apa-apa. aduh, Enggak aduh, apa ya. sekalian dokter. Sekalian ya, oke. Iya. Jadi yang paling ya banyak nggih selain dari kanker payudara Payudara, dan iya. kanker mulut rahim ini adalah satu-satunya yang bisa dicegah. Nggih, mungkin kanker yang lain misalnya payudara atau prostat atau yang lain itu kita masih belum tahu nih penyebabnya apa. Apa, ya. Akhirnya kan kita juga kesulitan untuk Iya. pencegahannya dan ya mungkin pencegahannya dengan ini ya sudah ada ya, tapi keefektivitasannya masih Belum, ini ya. ya belum maksimal lah. Tapi kalau yang mulut kanker serviks ini, nah itu sudah penyebabnya adalah yang paling banyak adalah virus HPV itu nggih. Nah, iya. dan itu bisa dicegah dengan vaksin. Nah, itu kurang lebih efektivitasnya itu bisa mencegah 80 sampai 90%. Jadi iya, untuk perempuan yang sudah mendapatkan vaksin itu maka resiko kena kanker serviksnya itu sudah jadi berkurang iya lah ya. sangat-sangat berkurang Iya, nggih. iya. Dan memang diberikan sedini mungkin di mana yang belum aktif secara seksual nggih. Iya, iya. Benar. Kan memang kalau umur kelas 4, 5, 6 itu biasanya awal-awal dapat menstruasi. Iya, dokter. nggih. Masih awal-awal itu anak-anak. Jadi benar sekali kalau diberikan vaksin HPV pada saat usia segitu ya dokter ya. Nggih, iya, Oke. iya. Dimana itu kalau kita dibeli di luar lah itu kan pasti Iya. mahal ya ratusan ribu sampai Benar. jutaan ya dan itu Karena kan kadang dulu sempat juga kan ada yang
keluhan ngapunten ada keputihan terus disarankan untuk vaksin dan dikasih tahu harganya sekian. Nah sekarang ternyata sudah ada. Sudah disediakan pemerintah ya dokter. Iya. Berarti itu nanti yang keliling ke sekolah-sekolah itu ya dokter ya nanti. Iya, bareng dengan acara BIAS ya. Ya, bulan imunisasi anak sekolah. Nah, iya, itu benar-benar itu yang punya anak ini ya. Orang tua yang itu biasanya vaksin difteri sama tetanus lah sekolah, itu ya, dokter, ditambahi dengan HPV. Oke, wah ini ternyata sudah disiapkan sedemikian rupa ya oleh pemerintah. Jadi kita tidak usah khawatir lagi sebagai pencegahannya ya. Oke, betul. Ayo. Oke dokter, wah tak terasa sudah jam 4 lebih nih dokter. Nah tadi kita mengupas tentang diare termasuk vaksinnya dan nyerempet sedikit di vaksin yang lain karena itu juga sebuah informasi ya dokter ya. Karena kan kita juga juga kalau nggak gini kita nggak tahu nih informasinya. Oke dokter, sebelum kita tutup sore hari ini ada closing statement dulu dari dokter tentang materi sore hari ini. Monggo dokter. Terima kasih. Jadi di hari ini untuk tetap menjadi perhatian, mungkin jangan sampai kita anggap biasa, jangan anggap disepelekan, tetap untuk kita pantau khususnya pada balita kita, Jadi yang pertama adalah diamati ya si anak ini apakah sudah masuk ke dehidrasi yang berat, kekurangan cairan. Lah itu untuk jangan sampai terlambat, segera dibawa ke layanan kesehatan gitu. Tapi kalau misalnya yang masih diare biasa tapi anaknya tetap aktif biasa, lah itu masih bisa kita tangani sendiri di rumah dengan oralit, kemudian juga berikan zinc, ASI tetap dilanjutkan, berikan juga dengan lebih banyak minum kemudian juga untuk pencegahannya, pencegahannya ini yang pertama adalah ASI, ya apabila kita bisa memberikan ASI untuk diberikan ASI eksklusif, sampai dengan 2 tahun. Kemudian juga untuk menjaga kebersihan, izin sanitasi, air. Dan yang ketiga adalah juga rajin untuk cuci tangan, dan yang terakhir adalah vaksinasi. Vaksinasi itu juga sangat efektif dalam mencegah dari diare. Ya itu Mbak Ayu, terima kasih. Oke dokter Triana, terima kasih atas informasinya. Banyak sekali sore hari ini yang kita dapat. Tema diare kita dapat yang lainnya juga. Karena memang kalau dari pakarnya langsung, dan kebetulan beliau juga ada di Dinas Kesehatan, jadi ketika ada yang baru, tema-tema yang baru, atau mungkin ada program-program baru ya, pastinya akan segera tersampaikan oleh beliau. Dan Sobat Asa, gimana yang di rumah? Nanti kalau mau tanya-tanya setelah acara ini selesai juga bisa masih di kolom di WA juga bisa, nanti akan kita sampaikan karena memang waktunya terbatas ya dokter. Iya betul. Iya juga Ayu ucapkan terima kasih yang sudah gabung di live Facebook. Ada Pak Gede, silakan ikuti Bincang Sehat bersama Dr. Triana Setiawan di Radio Asa FM. Terima kasih Pak Gede. Juga ada Ustazah Farida Ma'rufiati. Assalamualaikum Pak Dr. Triana dan Mbak Ayu, terima kasih. Kemudian ada Kak Wibisono Batako dari Penataran. Kemudian ada Bundani Aprilia Rizal dari Jarakan Tanjung Anom Nganjuk. Ada Kak Alrasya Putra Fadila dari Kunjang Kediri Utara. Ada Kak Mila Aprianti, terima kasih. Juga Bunda Titi yang sudah menyimak dari rumah. Ada Kak Nanang Haryanto. Ada Kak Abdul Mukim Jombang. Ada Kak Jito. Ada Kak Ana Wijiana. Terima kasih atas atensinya di sore hari ini di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan semoga acara di sore hari ini membawa manfaat untuk kita semua, khususnya para pendengar setia Radio Asa FM. Matur nuwun dokter. Nanti kita undang lagi di tengah-tengah kesibukannya untuk berbagi dengan Sobat Radio Asa. Dan akhirnya sudah di penghujung waktunya Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.